Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Dr. Rasimin. Kemudian yang saya hormati Ibu Dr. Maslihatul Umami. Dalam kesempatan kali ini saya mau mempresentasikan modul ajar saya pada pertemuan pertama, yang mana dalam kesempatan ini saya mengambil materi bab 1 kelas 8 yang bertemakan pelestarian alam dan lingkungan. Kemudian dalam sub materi itu ada bahasan lam jalalah dan bacaan modul ajar saya. Yang pertama, pembukaan. Pembukaan ini meliputi salam, menunjuk seorang peserta didik untuk memimpin doa, kemudian memperhatikan kesiapan peserta didik, lalu memeriksa kehadiran, dan saya memberikan motivasi kepada anak didik saya bahwa belajar membaca Al-Quran adalah ibadah yang mendapatkan pahala. Dengan cara apa? Menayangkan video diantaranya seperti itu, Bapak. Kemudian saya mengajukan pertanyaan setelah habis menonton video. Saya mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Di antaranya adalah apa yang kalian ketahui tentang tajwid, kemudian apa saja ilmu tajwid yang pernah kalian ketahui, kemudian bagaimana cara membacanya. Itu. Setelah itu, saya menjelaskan manfaat penguasaan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran. Lalu saya menyampaikan cakupan materi, itu meliputi tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan yang akan kita lakukan, kemudian lingkup dan teknik penilaian pada PTT SLED. Kemudian saya menyampaikan kompetensi awal yang harus, kemudian saya melakukan asesmen diagnosis awal, dan peserta didik saya minta mengisi angket diagnosis awal untuk mengetahui kemampuan awal. Kemudian pada kegiatan inti, langkah yang pertama adalah orientasi masalah. Saya bertanya, adakah bacaan lam jalalah dan ro, dan saya meminta peserta didik yang fasih untuk membaca ayat pada slide 6 dan 7. Peserta didik saya minta untuk berkelompok, yaitu dengan cara peserta didik saya kelompokkan, kemudian saling bekerja sama membahas bacaan lam jalalah dan bacaan ro. Langkah yang ketiga yaitu membimbing menyelidikkan individu dan kelompok. Kemudian langkah yang keempat, Bapak Ibu, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya, jalannya diskusi. Kemudian langkah yang kelima yaitu menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ya, Pak Durop. Ya, siapa? Saudara sudah mempelajari beberapa teori belajar, ya. Durop ketahui dari teori-teori belajar tersebut. Teori konstruktif adalah teori yang menekankan bahwa siswa harus aktif terlibat di dalamnya. Dalam arti pembelajaran, membangun pengetahuan dan pemahaman mereka melalui pengalaman dan refleksi, Bapak. Ya, yang lain? Teori humanistik yaitu menyatakan bahwa manusia itu berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri, Bapak. Teori belajar mana yang digunakan sebagai landasan di dalam menyusun modul ajar yang Pak Roop itu lakukan? Teori belajar yang mana? Ya, kemudian mengapa milih teori belajar itu? Ya, saya memilih teori belajar konstruktif.
karena siswa itu berperan aktif, Bapak. Kenapa tidak humanistik? Karena itu memanusiakan manusia, memberikan penghargaan kepada manusia. Pemahaman terlebih dahulu terhadap teori belajar sehingga dasarnya kuat. Ya, dasarnya kuat. Saya menggunakan teori belajar A karena ini yang akan kita capai. Capaian pembelajaran yang begini, maka teori yang kita bangun adalah ini. Kan ini harus betul-betul lakukan. Profil pelajar Pancasila apa yang akan dibentuk? Profil belajar Pancasila yang ingin dicapai adalah Pelajar, satu, bukan pelajar. Pelajar Pancasila yang dicapai satu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, meliputi religius, percaya diri, bergaya hidup sehat. Kemudian yang kedua, bergotong royong. Peserta didik menyelaraskan tindakan sendiri dengan tindakan orang lain untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan kelompok, memberi semangat kepada orang lain untuk bekerja efektif dan mencapai tujuan bersama. Tangan proyeknya bagaimana? Fokus saja, misalnya Bhinneka Tunggal Ika atau apa itu. Ini proyeknya jelas. Apa yang harus dilakukan untuk membentuk peserta didik yang memiliki kemampuan di dalam hal begitu. Panjang sekali gitu sampai ya, Pak, apalagi ini hanya 3 kali tatap muka gitu. Ya kan? Ya, Pak, siapa? 3 kali tatap muka di dalam PPL nanti. Ketika mengalami problematika di dalam proses pembelajaran, pasti ada sebuah strategi yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk menyelesaikan, ya. Apa kira-kira tindakan yang saudara ambil? Melakukan pendekatan terlebih dahulu, kemudian melakukan kegiatan pembiasaan, Bapak. Melakukan pembiasaan, ya. Iya, tidak melakukan tindakan kelas gitu di kelas. Ya kalau diperlukan ya perlu, Bapak. Oh, berarti ada problem terkait dengan tujuan pembelajaran tidak tercapai. Maka kan perlu ada tindakan. Ada masalah apa ini? Kan masalah itu mungkin siswanya ada masalah. Mungkin model pembelajaran yang diimplementasikan adalah kurang tepat. Maka perlu dilakukan sebuah tindakan kelas dalam rangka untuk melakukan sebuah perbaikan. Karena sudah ketemu terlebih dahulu masalahnya. Gitu kan Bu Umami untuk lebih memperdalam lagi. Ya, baik. Terima kasih Pak Rasmin untuk waktunya. Ya, langsung saja ini Pak Abdul Rauf ya. Ya, siap Bu, Dokter. Ya. Ini surat Al-Hujurat, coba dibaca ayat 11. Ayat 11. Sing biasa mawon Pak, ya, biasa saja. Seperti kalau membaca di rumah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabaju bil alqab bi'sal ismul kusuku ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humud dzalimun. Shadaqallahul azim. Ini bacaan apa ya? Qaumum min itu bacaan apa? Idgham biguna yanmu non apa tanwin bertemu mim yanmu idgham biguna. Dok. Oke ya, baik. Terus qaumin asa. Kaumin asa. Kaumin asa idhar halki. Tanwin, kasroh tanwin bertemu ain. Baik, oke. Sekarang menulis, silahkan Pak. Ditulis, langsung saja ditulis. Doa mau tidur. Ya, kalau sudah, foto dulu, baru kemudian dikirimkan. Saya kembalikan ke Pak Dr. Rasimin. Monggo Pak. Oke, terima kasih Bu Umami. Selanjutnya kami persilakan Pak Roop untuk melakukan closing. Ya, terima kasih
Bapak Ibu penguji, Bapak Dr. Rasimin dan Ibu Dr. Umami. Dalam kesempatan ini saya minta arahan dan bimbingan. Bila mana presentasi kali ini saya kurang pas, kurang baik, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Itu aja Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.